adakah yang mengajarkan jalan kebenaran dari umat Islam? Adakah yang mengajarkan jalan keselamatan dari umat Islam? Ya ada. Yang mengajarkan bagaimana cara jalan keselamatan itu namanya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu di zamannya beliau. Sebelumnya sudah ada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Sebelumnya sudah ada Musa alaihi salam. Sebelumnya sudah ada Abraham alaihi salam. Sebelumnya sudah ada Adam alaihi salam. Jadi mereka ini digelari sebagai nabi dan rasul. Maka mereka lah yang mengajarkan tutorial cara-cara supaya selamat di dunia dan di akhirat. Seperti itu, Bang. Oh iya. Isa Al-Masih itu putra Maryam. Yang itu dilahirkan atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bang Amsal ini lagi resah dan gelisah kelakuan oknum Kristen. Tolonglah, mohon dengan sangatlah. Kalau tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa-apa, jangan menjelaskan. Saya di sini memberikan porsi bagi orang yang memang kredibel. Anda Islam, naik ke atas, membawa perspektif Islam. Untuk apa Bang Amsal butuh itu? Dia kan Kristen, ngapain dia? Peduli amat katanya, bukan sama Islam. Gua Kristen, ngapain lu bahas-bahas agama gua dari sisi lu? Kan gitu. Ngapain? Mau debat sama Bang Amsal? Ya saya nggak kasih tempat lah, mending si Mika saya suruh debat. Ngapain Anda? Ya maaf ya. Aku disangka juga. Nggak mandi. Apa jika kau nggak mandi sibuk kali lah? Kau ngapain lo ke atas? Sebelum kau bicara diam dulu lah. Corona dia. Siapa dulu? Dika, kalau kau tak bisa menghargai dirimu, saya turunkan kau. Izinkan aku nembak nih. Pam. Bye bye. Tolonglah fokus kepada apa yang menjadi kegelisahan dari Bang Amsal. Bang Amsal ini tidak sedang bicara ajaran,
Dia mengabarkan bahwa Kristen-Kristen yang di sosial media menurut dia tidak lagi ikutin ajaran mereka karena sudah keluar dari jalurnya. Ini kegelisahannya. Saya hanya memberikan tempat dan fasilitas supaya orang Kristen itu mendapatkan keadilan. Karena apa? Naik di Komal Kristen dia dihakimi, dia diturunkan, dia tidak diberi tempat. Maka saya sebagai saudari muslimahnya yang berbeda dengan dia itu membuktikan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya adil kepada sesama Islam tapi adil kepada orang di luar Islam. Kenapa? Kita ini tidak masalah ketika mendengarkan keluh kesah saudara kita. Supaya apa? Kita belajar dari sini. Jangan kita seperti itu juga. Jangan kita itu berapologet tapi nggak punya pengetahuan. Jangan kita berapologet tapi bertentangan kelakuannya dengan agama, kan begitu. Walaupun Bang Amsal ini sedang nyerang agama Kristen, tapi kan kita bisa belajar dari situ bahwa oh ternyata sama aja. Di Islam juga ada begitu, di Kristen juga begitu. Jadi ngapain kita saling sok-sok hebat satu sama lain, kan gitu. Ini juga edukasi, ya. Oke. Halo Aziz. Ya, halo Sal. Aku mau menanggapi tema ini. Tolong suaranya dinormalkan. Akun palsu, buka kamera enggak? Akun ya di bawah aja kalau gitu ya. Ngomong sama tembok ya. Ngomong sama tembok jangan di room saya. Ini apa muka aku kelihatan bodoh kalian pikir ya? Jadi kalian pikir aku ini coba kalian lihat muka aku ini dulu. Apakah muka aku ini adalah tipikal orang yang gampang diintimidasi, bodoh, ngasih kesempatan orang PA? Kalian tengok muka aku dulu, hah? Kalian pikir aku kayak gitu ya? Sedikit gitu ya. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Ini room saya loh. Room saya ini ada metodenya. Room saya ini punya limitasi, punya batasan, punya syarat. Orang yang buka kamera tidak menyerang Islam, attitude-nya bagus, apapun denomnya, dia percaya Yahweh iblis sekalipun, saya kasih jadi narasumber di room saya loh. Syarat umat Kristen jadi narasumber di room saya itu bukan karena kecerdasannya memahami agamanya, tapi dia attitude-nya bagus. Buka kamera, tidak menyerang agama saya, jadi narasumber di sini. Simple. Tapi kalau dia Islam, oh tinggi levelnya, nggak bisa sembarangan. Kalau untuk mengajarkan harus ada parameternya. Kalau hanya untuk berdebat, asal dia sudah mahir saja, retorikanya sudah bagus, itu saya kasih kesempatan sini. Nggak bisa. Saya punya standar. Maaf ya, saya punya standar. Cari suami aja kita punya standar, apalagi teman diskusi coba. Apalagi Tuhan, kita punya standar itu. Udah calonnya. Udah ada ya 10 yang antri lagi dipilih-pilih nih. Oh maka. Gitu ya teman-teman ya. Saya ini muslimah. Muslimah itu harus meletakkan sesuatu pada tempatnya, harus bersikap adil. Abang ini hanya minta tempat supaya beliau ini diberikan kesempatan berkeluh kesah. Kenapa? Di room Kristen dia dihujat. Padahal niatnya baik, niatnya untuk mengajak Kristen-Kristen itu supaya jujur, tapi dia dihujat, artinya beliau tidak mendapatkan kesempatan di roomnya. Lalu kenapa kita tolak? Apa salahnya dia diberi tempat di sini supaya menyadarkan orang Kristen agar lebih bervalue, kan begitu? Artinya terbukti Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu kalau murka dan marah, kalau Bunda Gembala ini ngeludah, itu alasannya sangat jelas. Apa? Bukan karena mereka Kristen, bukan karena mereka jahil, bukan karena mereka pelangap-pelongo, bukan karena mereka nggak tahu apa-apa, bukan karena mereka itu mutar-mutar, bukan karena itu saya marah. Kemarahan saya itu karena saya ditipu hidup-hidup. Satu. Yang kedua, koma saya dijajah. Itu biasanya. Coba kalian tengok kemurkaan, aku ngereok itu kenapa? Kalian lihat aku ngereok kenapa selama ini? Karena koma aku dijajah. Kayak tadi disuruh naik. Ini Islam sendiri aja ku hantam. Ada orang Islam naik di komaku, disuruh apa, ngelakuin apa. Udah banyak yang berantem sama aku loh. Yang salah loh ya. Nah gitu. Oke, kita lanjut abangku. Bang Amsal di mute dulu. Kalau memang nanti ada Kristen di sini yang memang seperti yang Anda bilang, Anda berhak. Sampai Anda di sini mau turun sendiri ya, saya tidak turunkan. Tapi kembali ke topik. Teman-teman, inilah tema saya terkorelasi dengan apa yang disampaikan Bang Amsal. Ternyata kata Bang Amsal, tidak cukup hanya kau mengaku sebagai Kristen saja, maka kau pasti selamat. Tidak bisa. Kenapa? Karena menurut Bang Amsal banyak orang-orang yang mengklaim diri sebagai anak Tuhan, mengklaim diri sebagai Kristen, ternyata dia ciri-cirinya bukan ciri-ciri ahli surga, tetapi ciri-ciri ahli neraka, ciri-ciri orang yang harus dihukum. Seperti itu. Kenapa? Mereka
pinjam meminjam uang tidak bayar, mereka berzina satu sama lain, mereka menghujat satu sama lain, membidat-bidatkan, menghakimi orang lain, maka ini bukan ciri-ciri orang yang layak untuk dimasukkan ke surga. Nah itu yang bisa kita bahas. Jadi ternyata memang betul banyak orang Kristen bilang Kristen itu tidak menyelamatkan, tapi omongan itu bertentangan dengan sikap mereka di ruang publik yang mengaku-ngaku ketika sudah menjadi Kristen itu pasti selamat. Itu kontradiktif. Kalau saya bilang, Uni, apakah kau pasti selamat? Saya jawab, belum pasti. Wah, berarti agama kau tidak menjamin. Loh, agama saya menjamin. Yang mana dulu? Bukan saya yang dijamin. Dengar baik-baik nih. Agama Islam tidak menjamin Rifaya di Putri binti Yahdiman masuk surga. Tapi agama Islam menjamin orang-orang yang punya keimanan dan amalan saleh itu masuk surga. Mau namanya Rifa, mau namanya Rifo, mau namanya Rife, mau namanya Rufu, Rifus, hantu belau sekalipun, asal dia beriman dan beramal soleh, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa bassiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannah tajri min tahtihal anhar. Itu kata Allah. Apa kata Allah? Berikan kabar gembira. Nggak ada di situ ditulis Allah. Berikan kabar gembira kepada si Mika. Berikan kabar gembira kepada orang yang ngaku Islam. Berikan kabar gembira kepada orang yang mengaku beriman. Tidak. Tapi apa kata Allah? Wa basiril ladina amanu. Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Wa amilus solihat. Orang yang beramal soleh, maka mereka dapat jannah. Siapa bilang kalau kau ngaku Islam auto surga? Tarada itu. Bapak kau punya surga rupanya, ya. Ketika Anda mengaku Islam tapi justru Anda mengingkari ajaran Islam, maka neraka sakar. Neraka sakar. Neraka yang diciptakan oleh Allah, level terpedas, level termenakutkan, level terdalam, level termengerikan. Bahkan menurut riwayat, neraka lain saja berlindung dari kemengerian neraka sakar ini. Sakar atau sakor atau sakar, ya. Inilah neraka yang dijanjikan Allah Azza wa Jal untuk orang Islam. Yang bagaimana? Apabila menghafal Quran tak bermanfaat baginya, apabila menjadi pemimpin tidak amanah, apabila berilmu atau kaya tidak bermanfaat baginya, maka dialah yang akan masuk ke neraka ini. Jadi justru ketika kau Islam, potensi besar masuk neraka terkejam adalah kau nomor satu. Nggak ada ceritanya orang Islam ini merasa aman dari neraka, nggak ada. Kenapa? Mari kita bahas secara psikologi. Kalau ada orang yang merasa aman tinggal di rumah ini, tentu dia akan tidak waspada. Maka dia tidak akan pergi membuat pagar. Maka dia tidak akan menyewa satpam. Maka dia tidak akan ngintip sebelum tidur kira-kira ini sudah ditutup atau tidak. Karena dia sudah merasa aman. Maka inilah cerminan orang-orang Kristen yang merasa sudah pasti masuk surga, tapi mereka tidak mengikuti ajaran Yesus. Mereka tidak butuh lagi berbuat baik. Mereka tidak termotivasi lagi untuk jujur, karena mereka menganggap kalau jadi Kristen dibaptis pasti auto surga. Padahal ini tidak relevan dengan ajaran Yesus. Karena dalam Matius pasal 7 nomor 21, Yesus mengajarkan, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang mengikuti perintah Bapa di surga. Ya. Kenapa kalian bilang cukup? Ini room aku yang banyak bicara, kok kalian bilang cukup? Jangan tonton saya kalau kalian anggap, kalau kalian tidak mau dengarkan saya, pergi dari sini, jangan kalian suruh saya berhenti. Ini room saya narasumbernya loh. Kenapa saya harus cukup bicara? Kalian maunya apa? Mau saya diam begitu? Hei, saya di sini membuka room untuk mencerdaskan, mengedukasi. Kalian bilang cukup, kalian cukup keluar dari sini. Jangan di sini. Ya, saya bukan orang yang bisa diintervensi sama netizen. Room ini bukan berarti room suka-suka netizen, ya. Ini room tempat dialektika mencerdaskan, ya gitu. Nah itu ya. Jadi kita di sini memberikan kesempatan kepada saudara-saudara Kristen supaya mereka itu bisa belajar, mengaktualisasikan pembelajaran mereka.
Oh, saya paham tentang agama saya, Uni. Saya mau jelaskan kepada kalian seluruhnya. Oke, silakan. Buka kamera, pakai data. Simple kok. Ya, kita kasih kesempatan mereka untuk menjelaskan agamanya. Bang Amsal tidak menjelaskan agamanya. Bang Amsal sedang mengkritisi oknum di agamanya. Ya. Ini kita kasih kesempatan. Selagi Bang Amsal tidak menghujat agama kita, selagi Bang Amsal tidak berpolemik dan tajam menghujat agama lain, menghina agamanya sendiri, jangankan agama itu. Kalau agamanya sendiri dihina pun saya tidak kasih dia kesempatan untuk menjadi narasumber loh. Tapi kan dia tidak menghina agamanya, dia mengkritisi oknum. Begitu, maka dia masih kita kasih hak kesempatan untuk bicara gitu. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman harus paham kenapa Uni Rifa ini itu ajaran Islam, memberi kesempatan kepada saudara Kristen untuk bersuara di ruang seperti ini, itu adalah salah satu bentuk keadilan. Bukan berarti kita mentang-mentang dia mau menghujat agamanya kita tepuk tangan, suruh aja dia menghujat agamanya. Nggak gitu. Justru kalau dia menghujat agama Kristen saya turunkan. Kenapa? Itu memancing kemarahan orang Kristen lainnya. Silakan buat teman-teman semua yang ingin berdialog, tema kita apakah Kristen kalau menjadi Kristen itu selamat? Bang Amsal sudah patahkan itu. Berarti Bang Amsal sepakat ya, tidak semua Kristen itu pasti selamat ya, Bang? Iya, malah banyak yang nggak selamat malah kalau menurut saya, kalau lihat dari pola tingkah yang seperti ini. Karena ada jelas ayatnya ya, di Alkitab dikatakan ada banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang akan diselamatkan. Itu jelas ayatnya. Ya, bukan kata-kata saya. Terima kasih. Ya, itu saya ingatkan ayat itu ada perkataan Yesus, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Memang betul. Dan realitasnya memang pada saat Yesus turun ke dunia, teman-teman ya, ini pengetahuan saya, Bang Amsal boleh kritisi kalau memang menurut Anda saya salah, tapi ini yang saya baca. Pada faktanya Yesus ketika turun ke dunia, itu justru yang mengikuti dia itu cuma sedikit, yang menolak dia yang paling banyak. Itu bukti kalau memang yang selamat itu memang sedikit, sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihat hujan, ada sebuah riwayat ya, hujan itu turun seperti itulah jatuhnya manusia ke dalam neraka, seperti hujan yang turun itu sangat banyak. Bahkan kalau perbandingan antara yang masuk surga dengan neraka itu kata Rasulullah, kalau teman-teman punya sapi warna hitam, maka yang bulu hitam itulah yang masuk neraka, yang putih-putih di antaranya itulah yang masuk surga. Artinya sangat sedikit sekali. Kenapa seperti itu? Karena kalau hanya sekedar beragama memang gampang dan mudah mengaku beragama. Yang paling sulit itu melaksanakan aturan agama itu. Nah, dan itu yang kita perjuangkan. Itu yang saya coba perjuangkan setiap hari. Ya, begitu. Ya, Mika daripada Pelangga-Pelongo, ada yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Uni. Selamat siang Bang Amsal. Terima kasih. Saya izin pamit undur diri. Semoga. Waalaikumsalam. Selamat siang. Nggak jelas. Turunlah. Apa di sini udah pamit undur diri turun. Disapa. Ini kan disapa. Silakan. Apa yang mau disampaikan? Bang Amsal ini orang yang sedang resah dan gelisah dengan kelakuan oknum Kristen. Ini mohon maaf ya Bang Amsal ya. Kenapa Bang Amsal berkata seperti ini? Ini sudah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang Kristen itu akan berselisih paham dan bertikai sampai hari kiamat. Ini Al-Quran kami, jadi kami tidak kaget lagi bahwa Kristen itu akan sikut sana, sikut sini, toyor sana, toyor sini. Itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Makanya kami tidak kaget lagi, kami tidak canggung lagi. Makanya di dalam Kristen itu lihat RK nyerang Edis nyerang Agatha nyerang MP nyerang ini, nyerang itu, ini. Nah ini, karena apa kata Yesus? Ingat nggak apa katanya? Aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pemisahan. Anak akan berantem dengan ibu berantem dengan ayah berantem dengan bapak berantem dengan tante. Itu ada ayatnya itu di dalam Bible. Inilah dikatakan Abang Amsal tadi, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Pembuktiannya sudah dilakukan oleh Uni Rifa. Ketika Yesus turun ke dunia, memilih 12 murid aja, 2 berkhianat. Betul tidak? Nah, ini membuktikan apa perkataan Yesus itu benar. Begitu. Terima kasih Uni. Saya Swadikap. Silakan. Lanjut.
Iya. Jadi teman-teman ya, dari kelakuan oknum-oknum Kristen kita belajar, Islam sendiri belajar. Pepatah Cina mengatakan begini teman-teman, Hong sifat ni hao ma shu shu ni hao hao, ya, artinya adalah begini, jangan, kalau perlu jangan belajar kepada kejatuhan sendiri, tapi belajarlah kepada kejatuhan orang lain. Apa maksudnya itu? Kalau ada orang terjatuh dengan kelakuannya, ada orang berbuat salah, ya kita pelajari, bukan tutorial supaya jatuh, bukan, tapi pelajari kenapa dia bisa terjatuh agar kita tidak terjatuh. Kita lihat bagaimana kemudian para apologet Kristen ini kan bertengkarnya karena donasi. Maka mari kita sama-sama berpikir, kalau seandainya kita buka open donasi, kita donasi, ini bahaya nggak, aman nggak, perlu keterbukaan. Karena biasanya kalau masalah keuangan ini kalau tidak terbuka, ini menjadi pemisah antara kita sesama. Yang kedua, hubungan ini biasanya bahaya nih. Contoh kayak saya pernah dilamar sama Sarukan, terus saya tolak Sarukannya, bang Sarukan saya tak bisa bahasa Indonesia, saya tak mau, dasar kekurang ajar, dasar perempuan Sunda, dasar PCS kau, dasar perempuan biadab, biawak kau, hantu kau jelek kok, ngapain aku sama kau, padahal dia tadi nawarin dirinya sama saya, kan gitu. Bahaya. Orang-orang seperti saya ini memang berbahaya teman-teman ya, karena terkadang kita niatnya baik untuk menolak orang dengan cara baik, tapi orang bilang merasa terintimidasi, aku kan orang kaya, kau tolak pula, aku dasar hantu kau. Jadi memang seperti itu selama ini polemik-polemik yang terjadi di antara apologet-apologet. Nah, kalau kita sudah melihat begitu, seperti RK nih, RK itu punya istri, kemudian dia selingkuh, misal begitu ya kan? Ternyata pikirlah. Jadi kalau kita punya menjadi apologet ini, kita ada resiko bahwa kita masalahnya akan dipublish di ruang publik. Itu resiko. Maka persiapkan dengan itu. Ya. Persiapkan untuk maduan buru nainggolan, menolong apa itu menolong? Silakan Kakak Rindu naik ya ke atas. Saya nggak ngerti itu menolong itu bahasa apa maksudnya itu. Jadi artinya mari kita belajar supaya tidak sama seperti para oknum-oknum. Saya orang yang tidak stereotip. Maksudnya apa? Tidak stereotip itu adalah saya tidak menilai agama karena perbuatan umatnya. Saya tidak menilai begitu. Saya menilai agama itu karena apa yang diajarkan dalam kitabnya. Bukan karena kelakuan biawak dari pengikutnya. Karena saya pastikan secara sepanjang sejarah, semua umat beragama itu punya cacat celah dalam perilaku umatnya. Semua punya. Aku izin sebelum turun karena di sini waktu mau masuk ya. Jadi aku mau promosiin sesuatu, boleh nggak? Boleh. Ya, gini teman-teman ya. Alhamdulillah, insya Allah mungkin beberapa hari ke depan saya udah stay di Jakarta dan bersama sebuah lembaga, yaitu ini ya, aku tunjukkan dulu logonya teman-teman ya, mudah-mudahan ini terrealisasi dan cepat rampung bahwa ini untuk lembaga mau menyaingi APII ini. Waduh. Bukan ini bukan lembaga di online. Wah, ini, tapi ini mau menyaingi Mesia ini. Wah, sabar Mesia ini. Waduh. Nah, ini ya. Jadi kita ada pusat dakwah Kristologi dan anti pemurtatan nasional. Kita datang ke sekolah-sekolah, kita datang ke masjid-masjid, ke kampung-kampung. Mereka menyebarkan brosur, kita menyebarkan ilmu. Mereka menyampaikan dusta, kita menyebarkan data. Mereka menyampaikan alasan, kita menyampaikan Al-Quran. Insya Allah kita akan bergerak di dunia nyata, menyampaikan firman Allah, membantah subhat mereka, menghentikan misionaris, menghentikan permutatan terhadap saudara kita. Kita masuk ke daerah-daerah dengan cara kerja nyata. Mohon insya Allah dalam minggu ke depan saya sudah berada di Jakarta bersama tim saya, bersama rekan-rekan apologet lainnya, membantah subhat mereka, menyampaikan ke seluruh pelosok. Masih ikuti aula pencabulan, aula cabul. Nah, ini Kristen ini salah satu Kristen ini. Ini Kristen ini. Ini Kristen. Yang cabul itu adalah Tuhan yang yang cabul itu adalah Tuhan yang mengangkat roh orang dan diperlihatkan kelaminnya kepada orang. Yang cabul itu adalah Tuhan yang mengizinkan persundalan, yaitu adalah cintailah perempuan sundal seperti Tuhan mencintai orang Israel. Persundal dulu masuk surga. Hukum persundal. Sabar. Ku jawab ya. Ku jawab. Sabar. Di dalam firman-Mu. Udah lanjut aja promonya udah. Ya, jangan pancing aku ya. Kan jangan kalian pancing aku. Aku isi Bibel itu di luar kepala. Kalau kalian isi kepala yang di luar. Ya. Promo aja. Ya, promo aja. Ya, oke.
Jadi teman-teman mohon nanti insya Allah kalau seandainya ini sudah berjalan, kita akan masuk ke seluruh pelosok, bahkan tidak menutup kemungkinan kami akan datang ke Mentawai di Pulau Sumatera Barat yang telah dimurtadkan oleh Pendi Aceh sekitar 200 kakak di sana. Kita akan kembalikan kepada fitrahnya. Kita hadapi mereka di dunia maya, kita hadapi juga mereka di dunia nyata. Karena zaman sekarang ini teman-teman udah zaman di akhir zaman. Seluruh zaman yang pernah dilaknat oleh Allah udah berkumpul di zaman kita. Zaman kaum Sodom udah ada, zaman yang mengaku Tuhan udah ada, zaman yang melakukan penipuan dalam perdagangan sudah berkumpul di zaman kita ini. Pernikahan sesama jenis di Amerika sana dilegalkan di gereja, udah dikumpulkan di zaman kita ini. Jadi ini adalah zaman akhir zaman. Mungkin di zaman kita atau anak kita, cucu kita, Allah menghentikan semuanya. Sebelum itu terjadi, mari kita buat kesuksesan untuk umat Islam kembali kepada fitrahnya, menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Ya, jadi apapun program yang dibuat oleh rekan-rekan sejawat kita dalam berapologet, kita support. Tidak bisa support dengan uang, support dengan doa. Tidak bisa support dengan doa, jangan ganggu. Itu aja udah support ya. Gitu. Kalau kita tidak bisa membantu pergerakan saudara kita dengan programnya masing-masing, minimal jangan jelek-jelekin program orang. Contoh, Mika, dia mau pergerakan secara ini, Bang Loding mau dakwah secara ini, silahkan kita support. Tak bisa bantu dengan uang, doakan ya Allah, selamatkan mereka, tuluskan niatnya, jauhkan mereka dari kefasikan, jauhkan mereka dari teraniaya, penganiayaan, jauhkan mereka dari syubhat, jauhkan mereka dari fitnah, jauhkan mereka dari kejahatan hatinya, jauhkan mereka mudahkan mereka menjalani ujian-ujiannya. Seperti itu, doakan mereka. Kalau tak mampu, mereka akan mendoakan mereka. Ya, karena sibuk mendoakan diri sendiri. Misal, setidaknya jangan ganggu pergerakan mereka. Si Mika itu mau menyaingi Romi ini nih. Si Mika itu mau cari donasi itu. Si Mika itu mau bikin tandingannya ya. Jangan. Ya, karena kita tak bisa nilai niat orang lain, kita hanya bisa melihat pergerakan nyatanya. Kita lihat aja dia. Kalau betul dia ada gerak nyatanya, akan direkod, terdokumentasi, kita lihat bukti itu. Maka mari kita sama-sama yang mau support. Saya tuh percaya sama Mika, saya tuh orangnya tahu dia, kalau dia tuh kalau dikasih uang amanah, support dengan uang. Oh, saya nggak percaya sama Mika, soalnya kemarin terakhir saya kasih uang dia ternyata tidak amanah. Hentikan supportnya, simple banget, nggak ribet-ribet, kan begitu ya. Kalau kita lihat apologet Kristen saling buka aib, saling menyerang, saling menghina, kita saling bersinergi. Mari bantu APII dengan programnya. Saya percayanya cuma kepada API. Sumbangkan uangnya, jangan banyak cakap. Kirim, minta rekening APII, saya mau bantu pergerakan API. Kirim uang. Gak usah banyak cerita. Saya percayanya kepada Mesiah. Kirim, minta rekening Mesia, saya kirim. Saya percayanya kepada lembaga Congor, Yayasan Congor, kirim. Saya tertarik sama Bang Polopo dan Bang Loding, Congor, kirim. Gak usah banyak cerita. Jangan adu domba antara program satu yayasan ini dengan lembaga ini. Jangan, kita bukan domba diadu-adu. Kita sama-sama bersinergi. Dukung komalnya Bang Zuma, dukung komalnya Bang Faruk, dukung komalnya Tante Mika, dukung komalnya Bang Palopo, Ustadz Madu, banyak komal kita yang bisa kita dukung mereka. Jangan malah kita yang memecah belah umat, jangan malah kita yang menghancurkan Islam yang sedang bersatu, jangan. Warna kucing boleh berbeda, tapi selagi sama-sama ngejar tikus, mereka sama. Saya nggak suka dengan Unirifa. Unirifa itu terlalu lantam kepada orang Islam aja, kadang nggak dikasih kesempatan untuk di atas
Jangan kirim bantu, jangan pernah, jangan, nggak usah, jangan minta nomor rekening saya, minta aja nomor handphone saya, mana tuh kita bisa ngobrol, kan tak kenal maka tak sayang. Saya cuma tersukanya sama Kak Nora, ya karena Unirifa ini nggak, menurut saya nggak ini, bantu Kak Nora, jangan cuman muji-muji tapi nggak dikirim duit ke dia, nggak dibantu dianya, ngapain begitu, ya. Silakan disupport semua apologet yang Anda cintai, tapi ingat, jangan sengaja banding-bandingkan, karena kami punya hati. Naik di komen saya, awak Islam, profil Islam, menurut saya Kak Nora paling hebat dibanding Unirifa. Bantu Kak Nora, jangan tonton saya, simple kok. Jangan seperti POC, David et Impera, karena memang Rasulullah sudah katakan kehancuran umat Islam itu rata-rata karena pertentangan di dalamnya itu terjadi. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kemudian terjadi perang Siffin. Itu perilakunya kalau nggak Khawarij, kalau nggak mereka yang taklid buta pada satu orang lalu menolak orang lain. Ya, itu mereka tuh. Nah, saya membaca tadi pagi, alhamdulillah digerakkan oleh Allah, saya membaca sebuah artikel. Artikel ini berjudul Kebangkitan Islam Runtuhnya Propaganda Barat. Saya membaca ini dan ada korelasi dengan apa yang mau saya sampaikan di sini. Ya, ternyata teman-teman, kalau kita lihat propaganda dunia Barat untuk menghancurkan Islam dari dalam itu sudah sering dilakukan. Seperti, hilang ini, apa ini? Hilang signalnya kah? Hilang signal? Aman. Bentar di YouTube berarti hilang signal. Saya membaca sebuah artikel tentang propaganda Barat kepada Islam. Pernah dengar teman-teman, istilah Kristen itu teroris? Nggak pernah. Kita nggak pernah dengar istilah Kristen itu teroris. Kita tidak pernah mendengarkan istilah Kristen radikal. Kita tidak pernah mendengarkan istilah Kristen ini dan itu, tidak pernah. Selalu kita mendengarkan istilah-istilah seperti teroris dalam agama Islam, kemudian ISIS, dan kita selalu mendengarkan itu. Dan ternyata ini salah satu secara sistematis bagaimana Amerika melakukan propagandanya. Teman-teman kalau lihat sejarah pada setelah Perang Dunia Kedua, Amerika itu disitulah titik balik Amerika menjadi negara adikuasa. Bukan karena dia punya skill ya, bukan karena dia punya potensi baik ya, karena dia menjajah ya, karena mereka menjajah. Keberhasilan mereka dunia itu karena mereka menjajah negara orang lain dan mereka melakukan propaganda. Ini terbukti ketika di dalam Jazirah Arab itu ada satu negara, satu daerah yang cukup dianggap kuat. Salah satunya adalah Iran. Itu tepuk tangan dulu ya. Nah, kalau teman-teman belajar bagaimana kemudian Irak itu dihancurkan dengan disebarkan tuduhan-tuduhan bahwa ada senjata pemusnah massal di situ. Pada zaman kepemimpinan George Bush ya, dia yang menjadi presiden pada saat Irak itu dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Sampai detik ini di tahun 2026 ini tidak pernah ditemukan senjata itu. Sebetulnya dunia sudah melihat bagaimana kejahatan Amerika dalam melakukan propagandanya. Tapi kenapa semua mata non-muslim itu tertutup? Karena mereka tidak butuh benar dan salah. Ya, mereka tidak butuh benar dan salah. Kenapa propaganda itu harus dihembuskan? Karena selagi masih ada negara Islam yang kuat, maka itu sulit untuk melancarkan aksi-aksi mereka. Coba kalian perhatikan baik-baik. Berapa kali negara-negara Islam itu ketika sudah punya ide yang Islami dan itu merugikan negara-negara mayoritas non-Muslim itu, mereka coba hentikan. Libya itu Muammar Gaddafi itu negaranya pada waktu itu rakyatnya itu bahagia ya, biaya pendidikan tidak bayar, kesejahteraan di mana-mana. Tapi karena dia tidak mau menggunakan dolar, dia menggunakan mata dinar ya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia digulingkan oleh rakyatnya karena propaganda dari negara barat ya. Begitu juga kalau teman-teman lihat propaganda yang dilakukan oleh negara-negara Amerika kepada Islam itu pada waktu titik balik ada peristiwa Al-Qaeda. Saya mau tanya teman-teman, bayangkan ya, Al-Qaeda ini adalah sebuah lembaga yang dituduh teroris. Kok bisa dia ngebajak pesawat Amerika? Kan gitu, kan kita berpikirnya begitu. Kok bisa gitu kan? Centang untuk mana? Katanya mereka udah pernah terbang ke bulan.
Masa mereka bisa dipalak sama Al-Qaeda? Maka inilah yang menjadikan orang-orang berpikir kemudian menganalisis bahwa ada yang namanya propaganda nyata dari negara barat. Nah, kita memang tidak perlu mengeneralisir. Kita kalau lihat mayoritas Kristen Amerika itu selalu tuduhannya kepada Nabi kita itu selalu tak berdasar, dan itu juga tercermin di Kristen di Indonesia, dimana ketika mereka membahas tentang dialog lintas agama, melulu yang mereka tuduh itu adalah Nabi kita. Dan ketika kita tanya apa alasan kalian membenci Nabi kami, maka dipastikan mereka tidak punya alasan dan jawaban. Kenapa seperti itu? Karena kebencian yang mereka hembuskan kepada Nabi kita. Sinaga dimit dulu ya. Kenapa mereka itu membenci Nabi Muhammad SAW? Karena mereka didoktrin bahwa Nabi kita itu Nabi palsu tanpa ada alasan yang ilmiah. Sementara bolehkah umat Islam membenci Yesus? Tidak ada alasan membenci Yesus. Bolehkah umat Islam membenci Paulus? Tidak ada alasan, bahkan dilarang kita menghujat sembahan orang lain dan tokoh-tokoh mereka itu dilarang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita sebagai umat Islam itu kalau menjadi Islam mengikuti ajaran agama Islam tidak mungkin menjadi teroris, tidak mungkin, karena kita dilarang untuk hal itu. Tapi kalau kita menjadi Kristen, apakah ada pendeta mengajak untuk membenci Nabi Muhammad? Itu dilakukan oleh Yohanes Damaskus di abad ke-7 ketika menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW tanpa ada literatur ilmiahnya. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi tantangan bagi kita umat Islam membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Maka kita bisa duduk bersama orang Kristen selagi mereka tidak menyerang kita. Ini ada dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Oke, sekarang kita sapa Sinaga Parurat. Perkenalkan nama, agama, dan silakan buka kamera. Sinaga Parurat. Halo. Halo bro, silakan buka mic Sinaga Parurat. Sebelum kita sampai ke Bang Amsal, mungkin ada yang mau disampaikan. Sinaga Parurat. Oke. Iya, silakan perkenalkan nama, agama, dan buka kamera, Bang. Ini Sinaga. Agama Kristen. Dari Riau. Oke. Tujuan naik ke Komal ini buat apa? Ini biasanya temanya Kristen apa namanya? Selamat. Ini tema saya itu sebuah pertanyaan. Apakah sebentar Bang ya. Ya. Temanya adalah apakah Kristen ini selamat? Ini adalah tema saya dan Anda kesini mau ngapain? Jaringan saya ngelek ya? Ya, Ntar saya ganti. nggak apa-apa lah. Sesuai dengan aturan-aturan yang diminta sama Tuhan itu ya tetap selamat lah, kan gitu. Ataupun hukum Taurat yang Saya nggak bahas itu. Saya tanya abang kesini mau ngapain? Belum dulu bang, belum masuk kita. Saya tanya abang ngapain naik ke Komal saya? Itu yang saya tanya. Sesuai dengan temanya pun ya saya masuk. Kalau nggak ada tadi itu tema yang lain saya nggak naik loh. Sesuai dengan pembicaraan. Iya, terus abang mau ngapain dengan tema ini? Ngerti nggak bahasa saya? Bahasa saya ini mudah dimengerti. Bentar. Oh, abang mau ikut diskusi? Iya. Bentar. Ini kok hilang signal aku. Saya kan mendengarnya kan sesuai dengan istilahnya apa yang Anda bicarakan. Makanya saya minta. Bentar. Ataupun undang Anda datang. Ya, silakan. Bentar dulu. Bentar ya. Bentar teman-teman. Signal saya nge-lag ya. Signal saya nge-lag nggak? Teman-teman bisa mendengarkan saya di bawah? Jelas. Oke. Berarti abang ini ikut diskusi. Silakan kalau abang ikut diskusi syaratnya itu wajib buka kamera bang. Kalau tidak abang hanya boleh bertanya saja. Bukan yang biasanya pun kayak gini bisa apa aja diskusi. Enggak bang, nggak boleh di sini itu kalau mau diskusi dua arah itu wajib buka kamera. Kalau tidak hanya boleh bertanya saja. Silakan abang. Oke. Kan bagus, enak kita begitu. Oke, silakan bang. Abang mau menjelaskan dulu pertanyaan saya. Apakah dibuka aja bang kameranya bang?
Buka kamera itu jangan ditutup. Kita diskusinya sambil buka kamera, Bang. Biar kita enak. Biar kita bisa bertanggung jawab dengan gitu. Silakan, Abang mau menjelaskan dulu atau mau bertanya ke saya? Kalau Abang menjelaskan, maka Abang saya kasih waktu kesempatan paling lama 2 menit. Saya kasih timernya di sini. Ya, kalau Abang mau bertanya silakan ajukan pertanyaan. Mau apa? Mau bertanya atau mau menjelaskan? Ya, sesuai dengan tema Kristen selamat itu sebenarnya itu bukan semua Kristen selamat. Kenapa kan gitu? Berarti, Karena apa? berarti Itu istilahnya dijalankan itu ya kalau yang betul-betul dijalankan ya itu ya baru selamat. Kalau namun istilahnya setengah-setengah dijalankan bukan gitu. Berarti agama Kristen tidak menjamin ya? Berarti agama Kristen tidak menjamin keselamatan. Ambil. Sini saya kasih waktu ya. Abang saya kasih waktu 2 menit untuk menjelaskan. Kalau dirasa cukup, bilang cukup ya. Saya kasih waktu, silakan jelaskan. Ya tunggu sebentar, kebetulan ada tamu. Oh ya udah, saya pause dulu. Lanjut. Silakan urus dulu tamunya. Saya mute dulu ya Bang ya. Saya mute dulu biar tidak kedengaran suaranya nanti. Oke. Di sini asik sebenarnya. Kalau mau menjelaskan agamanya dikasih waktu sama Bunda Gembala. Kalau mau bertanya silahkan. Kurang apa saya? Kalau mau bikin teh silahkan bikin teh dulu. Mau bikin kopi silahkan bikin kopi dulu. Mau si Paul juga boleh di sini. Enak di sini kok. Yang tidak boleh itu suka-sukanya. Ya, oke Bang Amsal, ada yang mau disampaikan? Makasih topinya, Bang MBS. Makasih banyak Bang MBS. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda Rifa. Saya yakin di sini ada banyak juga saudara-saudara yang seiman dengan aku yang menyaksikan tayangan ini ya. Jadi saya sampaikan di dalam kekristenan sebetulnya sesungguhnya ya kalian harus paham ini. Belum tentu orang Kristen itu diselamatkan ya. Kalau kalian merasa memang yakin seperti itu, apa artinya yang tertera dalam Injil Matius 7 ayat 21? Sudah jelas di situ, tidak setiap orang berseru Tuhan Tuhan yang akan diselamatkan, tetapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apakah kalian sudah melakukan kehendak Bapa di surga? Ya, kalian enggak. Banyak orang-orang Kristen hidup dalam kemunafikan ya, terutama yang apologet itu ya. Kalian ngata-ngatain agama orang lain ya, bahkan kepada sesama Kristen aja saling bidat-membidatkan hanya karena perbedaan denom. Saya Amsal Ginting mengatakan denom itu hanyalah buatan iblis ya, buatan iblis. Apa tujuan iblis membuat denom? Ya ini, kalian jadi terpecah-pecah ya, merasa paling benar, saling membidat-bidatkan saudara seiman, merasa paling paham tentang firman Tuhan ya. Ingat, merasa paling benar adalah dosa. Kalian lupa itu, kalian lupa atau mengabaikan ya, hanya karena demi koin, demi popularitas, demi gift, kalian telah masuk dalam perangkap iblis. Sudah jelas Tuhan mengatakan ya, merasa paling benar adalah dosa ya. Jadi perang-perang denom itu hentikanlah ya. Denom itu hanyalah buatan iblis. Lalu di yang lain lagi dikatakan di dalam firman Tuhan tentang perumpamaan buah ya. Pohon yang baik itu dilihat daripada buah-buah yang dihasilkannya ya, buah-buah yang dihasilkannya. Lihat para apologet Kristen ini ya. Saya Kristen ya, mewakili orang Kristen yang berpendidikan tinggi. Saya bukan sombong ya. Saya mengatakan ya, kalian itu banyak apologet merasa paling pintar tapi nggak ada yang sarjana. Kalian tuh aneh kan, merasa paling pintar tetapi kalian mengabaikan perkataan Tuhan. Merasa paling benar itu adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Makanya tempat kalian tuh nanti di maut ya, di dalam kerajaan maut. Lihat apa kata Tuhan Yesus, kita ini harus jadi pohon yang berbuah. Pohon yang berbuah, paham nggak? Dengarkan, pohon yang berbuah. Apa kalian berbuah ya? Kalau kalian berbuah, kalian tuh sarjana. Buktinya apa? Ngoceh aja ya, tapi pendidikan rendah, pengangguran obsesinya kalian itu.
Lihat kembali lagi ke konteks perkataan Tuhan Yesus ya, tentang pohon yang tidak berbuah. Itu kata Tuhan Yesus akan dipotong, rantingnya akan dipotong dan dibawa ke tungku pembakaran. Itu kalau nggak berbuah. Dan kalian itulah orang-orang yang tidak berbuah ini yang akan dibawa ke dalam tungku pembakaran. Ini yang bicara bukan saya, tetapi saya hanya menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya bertobatlah teman-teman. Saya paham kalian mengatakan begini kan, oh karena Kristen juga diserang ya, diserang. Saya Amsal Ginting ya, dengarkan ya, di dalam kekristenan tidak ada namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Bila pun itu kalian katakan kejahatan ya, tidak ada ajaran dalam Kristen mengajarkan untuk membela agama. Tidak ada ajaran Kristen saat Tuhan kalian dihujat kalian harus membela, tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara yang kita di umat Islam, kita harus hormati, hargai, karena memang mereka diajarkan, diwajibkan untuk membela agamanya. Jadi wajar kalau mereka seperti ini. Tetapi hal yang miris apabila kita tidak melakukan perintah Tuhan ya. Jadilah pelaku firman. Jangan seperti kalian sibuk bahas firman, sibuk perang ayat Alkitab untuk membenarkan narasi-narasi kalian yang merasa paling pintar ya, merasa paling benar ya. Ingat sekali lagi saya sampaikan, merasa paling benar adalah dosa. Lalu kembali ke konteks ini lagi, apakah Kristen selamat? Saya Amsal Ginting mengatakan belum tentu ya, syarat dan ketentuan itu berlaku. Tetapi kalau kalian hidup di dalam kemunafikan, tidak menjalankan perintah Kristus, maka kalian tidak selamat ya. Boro-boro selamat kalian itu di dunia aja nggak berbuah, di dunia saja kalian tidak berbuah. Kalian kalau nggak jualan agama, nggak debat kusir, nggak menjelek-jelekan agama lain, nggak saling bidat-bidatkan saudara seiman, kalian tuh nggak makan kalian itu. Mikir coba. Ini maaf Bunda, saya ini sangat miris sekali Bunda, entah bagaimana saya harus menyadarkan mereka Bunda. Saya mewakili umat Kristen Bunda, saya mohon maaf Bunda apabila ada perlakuan, bukan apabila, memang sudah jelas faktanya ya. Saudara-saudara seiman dengan saya ini banyak yang tidak menjalankan perintah agamanya. Saya mewakili mereka, saya minta maaf Bunda. Memang seperti itulah orang-orang Kristen yang nggak sarjana, nggak sekolahan, memang seperti itulah kelakuannya ya. Kalau nggak debat kusir ya, nggak makan begitu. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih banyak. Kita sapa di sini ada tamu yang baru masuk juga. Ada tamu. Pak Sinaga, kalau sudah selesai berbicara kabari saya ya. Kita sapa dulu yang baru masuk. Ini ada akun bernama Andai. Andai, perkenalkan nama agamanya. Nama saya Andai, agama saya Kristen. Oke, seperti yang sudah kami lakukan bertiga, silakan dibuka kameranya Bang. Karena kita bicara tentang agama, maka kita harus ada tanggung jawab. Salah satu ciri bertanggung jawabnya kita rela dan berani untuk membuka kamera supaya kita tidak menjadi asbab perpecahan. Silakan dibuka kameranya, on cam. Mau pakai masker boleh, yang penting buka kamera. Jadi kita tahu ini bukan ChatGPT dan ini akun ori gitu. Silakan. Saya kan tidak bisa buka. Ya. Tidak bisa buka. Kalau tidak bisa buka kamera, tidak boleh memberikan informasi ya, tapi hanya boleh bertanya saja. Oke. Silakan Bang, bertanya saja. Pertanyaan pertama. Bertanya saja. Iya. Oh iya. Adakah yang mengajarkan jalan kebenaran dari umat Islam? Adakah yang mengajarkan jalan keselamatan dari umat Islam? Ya ada. Yang mengajarkan bagaimana cara jalan keselamatan itu namanya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu di zamannya beliau. Sebelumnya sudah ada Nabi Isa Al-Masih putra Maryam.
Sebelumnya sudah ada Musa alaihi salam, sebelumnya sudah ada Abraham alaihi salam, sebelumnya sudah ada Adam alaihi salam. Jadi mereka ini digelari sebagai nabi dan rasul. Maka mereka lah yang mengajarkan tutorial cara-cara supaya selamat di dunia dan di akhirat. Seperti itu, Bang. Oh iya. Isa Al-Masih ya. Isa Al-Masih itu putra Maryam. Yang itu dilahirkan atau digandung dilahirkan di mana, di ajaran umat Islam. Pertanyaannya gimana, Bang? Saya nggak ngerti. Berarti umat Islam termasuk percaya kepada Isa Al-Masih ya? Ya, kami percaya kalau beliau adalah nabi dan rasul. Oh iya, Isa Al-Masih umat Islam percaya. Itu dari putra Maryam ya? Iya, Isa putra Al-Masih, Maryam. Putra Maryam. Iya, putra Isa Maryam. Al-Masih, putra Maryam. Yang itu putra Maryam itu ceritanya bagaimana? Sehingga bisa jadi Ya, putra Maryam ya anaknya Maryam lah. anaknya Maryam ya, Putra anaknya Maryam itu ya karena anaknya Maryam, bukan berarti putra Maryam itu artinya tetangganya Maryam, Pak, tapi anaknya. Anaknya Ya? terus anaknya Maryam ya dipercaya itu sebagai nabi. Yang dahuluan putra Maryam atau Nabi Muhammad. Isa Al-Masih yang duluan. Masih, Pak. Yang lebih dulu tuh Nabi Adam, setelah Nabi Adam baru Nabi Ibrahim, setelahnya baru nanti datang Nabi Musa, baru Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Oh, Nabi Isa duluan baru Nabi Muhammad, gitu ya? Oh iya, jelas. Berarti Nabi Isa itu bahwa umat Islam percaya bahwa itu putra Maryam ya. Oke lah kalau begitu, kalau percaya bahwa Nabi Isa adalah putra Maryam, itu saja yang pertanyaan saya. Iya, kita percaya, Pak. Iya, kita percaya kok, Pak. Ya. Iya. Itu aja. Kalau Nabi ya. Isa disebut Yesus itu bukan ya. Nabi Maksudnya Isa kalau itu orang namanya Kristen bukan Yesus. Karena orang Aramaik itu tidak mengenal nama pakai kata us di belakang. Karena kata us di belakang itu Antonius, Flavius, Josephus itu nama untuk orang-orang Yunani. Dan Nabi Isa ini bukan orang Yunani, tapi secara historis, secara teologis dipercayai bahwa dia menggunakan bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab, kalau bukan bahasa Ibrani, kalau nggak bahasa Aramaik, dan itu pun masih debatable. Tapi yang dipastikan dia tidak menggunakan bahasa Yunani, maka otomatis namanya dipastikan bukan Yesus. Dialek Aramaiknya namanya adalah Iswa Masaha, dialek Ibraninya Yeshua Amasya, dialek Arabnya Isa Al-Masih. Oke. Aku sudah tahu kalau masih percaya Nabi Isa alaihissalam, berarti sebelum Muhammad Nabi Isa dulu. Iya, jelas. Sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa duluan lahir. Seluruh umat Islam percaya kalau dia nabi. Ya, yang penting saya sudah tahu bahwa Nabi Isa duluan Nabi Muhammad. Berarti Bukan cuma Bapak saja yang tahu. Seluruh umat Islam, baik yang lansia dan juga balita, itu kayaknya tahu kalau lebih dulu Nabi Isa daripada Nabi Muhammad. ya. Oke lah. Saya sudah tahu, yang penting umat Islam percaya juga Nabi Isa. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat, saya cuma tanya. Ya, siap. Boleh. Terima kasih ya, Pak. Pak Sinaga, gimana Pak Sinaga? Sudah siap Pak Sinaga? Sudah siap berdiskusi Pak Sinaga? Pak Sinaga, teman-teman perhatikan ya.
Saya tidak tahu apakah orang Kristen ini banyak yang tidak tahu bahwa umat Islam ini percaya kepada Nabi Isa sebagai nabi, ya. Kita tidak percaya kepada Yesus dalam Bible, tapi kita percaya kepada Nabi Isa dalam Quran. Kenapa kita tidak percaya Yesus yang diceritakan dalam Bible? Karena kita tidak percaya kepada Bible. Kita hanya percaya kepada Quran. Maka kita hanya percaya kepada Nabi kita Isa Al-Masih putra Maryam. Itu kepercayaan kita. Makanya agama kita Islam. Begitu, ya. Paham ya? Semoga paham. Oke, Pak Sinaga Parurat, silakan dibuka mic-nya, Pak. Kita lanjut diskusi tentang apakah betul menjadi Kristen itu pasti selamat. Tepuk tangan ini kita bahas. Pak Sinaga, silakan dibuka mic-nya, Pak. Pak Sinaga Parurat. Pak Sinaga Parurat. Pak, dibuka mic-nya dulu, Pak. Mic-nya dibuka, Pak. Kita nggak dengar Bapak bicara karena mic-nya nggak ada. Dan kita juga nggak lihat wajah Bapak. Oke. Udah, Bunda. Jadi Oke, perkataan silakan, Pak Ginting tadi udah sesuai dengan apa yang dibicarakan tadi dalam Bible. Dalam hidup ini sesuai dengan kata-kata Bible tadi ataupun sesuai dengan permintaan Yang Maha Kuasa tadi. Aturan Taurat yang diturunkan itu ya kalau dipenuhi ya selamat. Tidak mungkin semua Kristen itu masuk surga. Jadi seakan-akan ya kalau udah ditebus dosanya gitu, istilahnya suka-sukanya nggak bisa lah. Semua punya aturan loh, semua ada undang-undangnya. Jadi dalam hidup ini bukannya istilah harus menang sendiri, kan gitu. Jadi Berarti kesimpulannya, jadi kesimpulannya Pak, syarat Kristen itu bisa selamat menurut Yesus adalah mengikuti hukum Taurat. Memang harus betul-betul istilahnya mengimani. Oke. Sekarang kita fokus ke pembuktian ya Pak. Baik, sekarang kita izin Pak. Sekarang kita fokus kepada pembuktian bahwa ada tertulis dalam kitab Bapak, hukum Taurat itu sudah dibatalkan. Coba Bapak baca dalam Efesus pasal kedua nomor 15. Paulus mengatakan, ya, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Nah, ini bertentangan dengan pernyataan Bapak bahwa Kristen harus ikut hukum Taurat. Sementara Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Nah, bagaimana ini penjelasannya, Pak? Silakan ditanggapi. 2 menit. Pak, kita bisa lihat wajah Bapak nggak, Pak? Maksudnya biar kita fokus, Pak, diskusinya, Pak. Kalau Bapak khawatir wajahnya ini nggak apa-apa, tapi minimal biar kita enak menghadap ke samping juga nggak apa-apa. Saya pun sebagai pedoman saya, data saya nggak ada di sini, disimpan di kamar semua. Jadi nggak mungkin saya. Udah saya bacakan aja ya, saya bacakan aja. Ya udah saya bantu bacakan aja ya. Kayak kemarin Rifa kita telanjang bareng, masa Rifa lupa? Saya kalau telanjang juga milih-milih lah bro. Saya kalau mau telanjang depan laki-laki, saya milih-milih lah laki-lakinya. Ini bukan kemarin punya aku. Inilah imajinasinya tinggi kali, berharap saya ngisap punya dia. Saya kalaupun mau ngisap barang orang juga milih-milih. Dirimu isap kontolku, terus dirimu juga pantatku, terus dirimu suruh aku cuci pakai besi panas. Nah inilah yang saya nggak suka ini dari Pak. Ya, ini nanti yang gini-gini bahas firman Tuhan nanti, kayak gitulah. Di sini ngata-ngatain, nanti pakai akun lain ngata-ngata bahas firman Tuhan, begitulah, pusing saya. Iya bang, karena imajinasi mereka itu nggak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau cabul. Makanya bang, saya ini orangnya sangat tegas. Kenapa? Saya yang pakai jilbab gini aja bang, imajinasinya adalah apa? Dia mengatakan saya sama dia buka baju. Ini saya pakai jilbab loh. Bayang nggak kalau saya sempat pakai baju tank top di sini, gimana birahinya mereka? Itu kenapa saya suruh orang Kristen di sini buka kamera. Karena biasanya kalau tidak cabul, menghujat, kalau nggak buka celana nanti di sini bang. Saya takut gitu. Jadi gini itu juga bang. saya yang ingin sampaikan Bunda, izin Bunda. Jadi ada saudara-saudara saya siman dengan saya mengatakan bahwa Islam itu nggak jauh dari pelaku-pelakunya banyak menjadi pelaku-pelaku perbuatan asusila ya.
Saya katakan ya, sebenarnya di orang Kristen pun banyak yang seperti itu. Hanya karena kita ini minoritas, jadi kelihatannya sedikit karena memang kita minoritas. Coba kalau Indonesia tadi mayoritasnya Kristen, lah mungkin bisa tiap hari kita kadang lihat kejadian-kejadian seperti itu. Apa yang terjadi dengan RK itu adalah miniatur, potret daripada kelakuan umat Kristen yang sesungguhnya. Apa yang terjadi dari Edis TV ya, itu pun potret atau miniatur kelakuan umat Kristen yang munafik. Kalian sudah lihat kan tentang bagaimana RK dipergokin selingkuh di hotel? Bisa kalian searching di pencarian TikTok, RK dipergoki oleh istrinya selingkuh di hotel. Bayangkan, saya bingung loh. Maaf ya. Siapapun kali ya, perempuan yang mengganggu rumah tangga orang, saya bingung loh. RK ganteng enggak? Kok bisa ada yang mau gitu loh? Udah suami orang ganteng enggak, badan ceking ya, tapi begitulah namanya kalau orang udah nggak kuat iman ya, seperti itu. Lalu Edis kan, kalian bisa searching ya tentang pengakuan daripada mertuanya ya. Akhirnya kenapa mertuanya bersuara ya? Karena kesel lihat dengan Edis TV ya, menelantarkan anak dan istrinya. Dia ke Amerika menelantarkan anak istrinya, lalu akhirnya dibongkar sama mertuanya ini bahwa dulu pernikahannya karena hamil di luar nikah, kepergok di sawah. Ini fakta, bukan gosip. Mertuanya sendiri yang bongkar. Kenapa mertuanya yang dibongkar? Karena kesal melihat kelakuan Edis yang tidak bertanggung jawab terhadap anak istrinya. Begitu. Jadi teman-teman ya, kalian jangan sampai mendiskreditkan umat agama lain, karena kita pun banyak yang seperti itu. Hanya saja karena kita nih sedikit populasinya, maka peristiwa-peristiwa tersebut itu kelihatannya sedikit, belum ketahuan. Ada banyak sudah kok yang terjadi yang seperti itu. Bahkan saya, nanti saya panjang ceritanya, ini di real pun ada seperti itu. Tapi ya nantilah lain waktu ya. Orang-orang munafik ini, Kristen munafik ada banyak bunda. Termasuk orang-orang yang katanya bisa nyembuhkan itu saya bisa buktikan kok. Pastor Andi Simon saya bisa buktikan semua setting-settingan. Orang yang didoakan jatuh itu saya bisa buktikan. Saat saya nanti bicara, tapi session berikutnya, saat saya nanti bicara, nanti baru saudara-saudara Kristen saya itu baru nalar, oh benar juga apa yang dikatakan oleh Bang Amsal, bahwa benar yang disembuhkan itu banyak settingan, yang didoakan dipegang kepalanya jatuh itu settingan. Bahwa benar tentang Pastor Andi Simon pun itu settingan. Saya berani tanggung jawabkan, saya adalah bagian daripada saksi sejarah yang mengikuti perkembangan dari awal Pastor Andi Simon, dari awal sekali, dari dia zaman dia belum terkenal sampai dia terkenal. Saya sangat mengikuti, saya adalah bagian daripada saksi sejarah itu. Terima kasih. Jadi tambah dikit lagi bunda, jangan terkecoh dengan apa orang-orang Kristen yang jualan agama. Tadi ada saudara kita tadi saya sudah turun ya, mengatakan bahwa itu sudah ada dijelaskan dalam Al-Quran. Sebetulnya di dalam Alkitab juga sudah dijelaskan, tapi kami mengatakan, dikatakan itu sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa nanti akan ada apa, guru-guru palsu, akan ada masa nanti bermunculan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, bahkan nubuatan palsu. Nubuatan palsu itu apa? Mujizat palsu ya, dipegang kepalanya jatuh settingan, didoakan sembuh settingan ya. Kalian, saya katakan ya, satu lagi ya, saya katakan, kalian saudara-saudaraku Simon yang ada di bawah, kalian pernah kan ikut doa-doa penyembuhan gitu? Apakah kalian sembuh? Enggak sembuh kan? Enggak sembuh. Makan obat baru sembuh. Ini fakta ya. Semua enggak, karena memang demikian. Yang basa-basa roh, yang didoakan jatuh, itu hanyalah orang-orang settingan, orang-orang tidak kalian kenal. Nah, berhikmat teman-temanku, saudara-saudaraku, sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus akan ada nanti masa di mana bermunculan guru-guru palsu. Nah, guru-guru palsu ini ada banyak berkeliaran di TikTok. Jangankan di TikTok, di real pun ada banyak guru-guru palsu, apalagi di TikTok.
kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak jelas juntrungannya, yang tidak kita kenal dirinya. Ada banyak tuh, salah satunya bom-bom itu. Bom-bom tuh guru-guru palsu ya, ngaku-ngaku pendeta. Akhirnya sekarang apa terbongkar kan, bukan pendeta. Bahkan follower saya ada ibu-ibu ya, 2 warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, 1 lagi warga negara Indonesia yang ada di Amerika. Semuanya ibu-ibu, semuanya diporotin. Saya siapa tanggung jawab? Saya pun pernah berhadapan dengan bom-bom ya. Bahkan saya melaporkan bom-bom ke kepolisian. Saya live di depan penyidik. Ini prosesnya sedang berjalan ya. Saya pasti bisa tangkap itu bom-bom ya. Saya ini orang hukum, saya sudah 25 tahun beracara sebagai pengacara ya. Dari zaman advokat belum ada, saya sudah jadi pengacara ya. Saya bicara seperti ini bukan karena apa, karena saya peduli teman-teman. Kalian ya mengabaikan apa yang kata firman Tuhan. Guru-guru palsu ada banyak, bahkan kata Tuhan lagi kan, dinubuatkan akan ada nabi-nabi palsu. Lihat itu, nabi palsu, bener kan ya. Paul Jang aku nabi, anak siapa lagi itu yang orang Batak itu ngaku nabi kan? Luga Tambunan ngaku nabi. Coba, aduh, malu kita sebagai orang Batak. Saya malu loh, tapi apa boleh buat. Ini adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh Tuhan ya, sudah terbukti ya teman-teman. Makanya jangan abaikan firman Tuhan. Kalau kalian sebagai pengikut Kristus harus ingat, camkan apa yang pernah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Sudah tahu Tuhan Yesus menubuatkan akan ada guru-guru palsu. Kalian mudah aja percaya dengan orang-orang yang mengaku pendeta, mengaku hamba Tuhan ya. Seperti itu. Jadi berhikmatlah saudara-saudaraku, agar kalian tahu mana yang datang dari Tuhan, mana yang sesungguhnya datang dari si jahat. Karena ingatlah, iblis pun dapat menyaruh seperti malaikat terang. Iblis yang menyaruh seperti malaikat terang ini ada banyak berkeliaran. Jangankan di TikTok, di Reel aja ada banyak iblis-iblis yang berkeliaran, menyaruh, menyamar seperti malaikat terang, apalagi di TikTok. Makanya berhikmat teman-teman ya. Di VT saya kalian bisa lihat ya, di VT saya banyak mengkritisi tentang carut marutnya orang Kristen ya, baik di Reel ataupun di dunia TikTok khususnya. Apakah ada VT saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah ada VT saya yang tidak sesuai dengan fakta? Kalian lihat. Kalau kalian bisa melihat ya, kalian akan terbuka pikiran kalian ya. Saya hanya berbagi hikmat sesuai dengan fakta dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kalian sebagai pengikut Kristus, stop debat agama, saling membidatkan saudara seiman. Ingat ya, merasa paling pintar adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Ingat itu ya. Terima kasih Bunda Rifa. Nanti kalau ada lain waktu, nanti saya akan bahas tentang membongkar penyembuhan yang palsu itu, termasuk Andi Simon. Saya akan bongkar. Setelah saya bicara nanti baru bisa paham, terbuka pikiran mereka. Oh bener juga ya. Tapi nanti aja lain waktu Bunda Rifa ya. Saya sudah follow Bunda Rifa ya. Terima kasih Bunda Rifa. Siap. Terima kasih. Bang Dezu, BG Dezu, silakan perkenalkan nama dan agamanya. Kalau Kristen silakan buka kamera. Halo Mbak Rifa, salam kenal buat Bang Amsal Ginting juga. Salam kenal. Nama saya Dezu. Sebelumnya minta maaf, saya beragama Muslim. Saya ucapkan dulu Assalamualaikum buat Bunda Rifa dan selamat pagi buat Bang Amsal Ginting ya. Waalaikumsalam ya, selamat pagi ya. Tempat saya mau naik, saya tadi terkejut juga dengar ucapan dari kawan yang baru turun tadi, yang ada kata-kata yang kurang baik lah dengan Bunda Rifa. Harusnya mungkin saya hanya bisa saran aja sih, ini kan forum diskusi, harusnya lebih bijak gitu kan. Kita kan pengen belajar ya kan. Adapun nanti mau tahu atau mau apa dan lain sebagainya, itu kan hidayah semuanya kan dari Yang Maha Kuasa ya kan. Apalagi dalam kita ini berkeyakinan, lebih baiklah kita itu mencari sumber yang jelas ya kan. Kami juga di Islam seperti itu. Kami punya Al-Quran, punya hadis. Al-Quran kami tidak bisa dirubah tangan oleh manusia. Bahkan kalau di timur
ada melakukan kesalahan, di barat mengetahui. Di barat melakukan kesalahan, di timur juga mengetahui. Karena semuanya ada aturan dalam disiplin ilmunya. Nah, adapun hadis mungkin begitu juga. Hadis kami juga punya tingkatan. Apa yang dipakai, yang mana yang lebih kuat dalilnya, itu juga ada referensinya. Jadi kita harus lebih bijak dan berhati-hati dalam mengambil sikap, apalagi dalam berkeyakinan, apalagi dalam forum diskusi seperti ini kan. Saya termasuk senang juga dengan kata-kata Bang Amsal. Dia berani terbuka dengan perkara yang dia perhatikan dan lain sebagainya, ya kan. Cuman itulah tadi ada perkataan yang agak kurang sopan atau gimana, tolong agak dihindari biar kita ini mendapat hikmah ilmu yang benar dari forum diskusi kita, ya kan. Untuk Bunda Rifa mungkin saran dari saya sabar. Mungkin biasalah dalam tantangan diskusi kayak gini adalah namanya duri-duri yang mungkin mau coba begini begitu. Intinya kan yang pasti kita harus benar-benar belajar, Bang. Benar nggak, Bang? Karena kita juga nggak tahu di mana kesalahan kita. Mungkin kita harus cek juga, ya kan. Ya paling cuman sekedar saran aja sih dari saya, ya kan. Cuman agak nggak enak juga saya tadi dengar tuh agak gimana dari kawan kita tadi itu kan. Begitu aja sih. Itu konsekuensi, Bang. Ya, itu konsekuensi bagi orang seperti saya. Kalau seseorang sudah mempersiapkan dirinya maju ke medan perang, jangan menangis ketika kena tembak. Jangan menangis ketika kena hantam peluru, jangan menangis ketika kena senggol. Itu menjadi konsekuensi. Jadi saya sudah mempersiapkan diri dengan hal itu. Saya tidak akan mempengaruhi diri saya ketika yang dihujat itu saya secara pribadi. Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan, dikatakan pinter sama orang bodoh juga bukan pujian. Tapi saya akan marah ketika agama saya coba untuk diganggu, dirusak, difitnah, dihina. Itu baru hak marah saya akan muncul. 7 tahun saya dididik oleh alam semesta di atas izin Allah untuk menguatkan tekad, menguatkan mental saya menghadapi hujatan orang-orang Kristen. Lebih daripada itu sudah saya hadapi. Jadi saya tidak ada problem dengan itu. Walaupun saya masih single, saya lebih kuat daripada orang yang sudah bersuami bahkan untuk menghadapi hal-hal seperti itu, insya Allah. Jadi justru saya menghadirkan dan mengizinkan mereka seperti itu membandingkan bagaimana kita bersikap apabila yang dihujat itu pribadi kita. Maka kita ikuti ajaran kalau bisa membalas setimpal ya silakan, kalau tidak lebih baik diamkan atau menjauh dari orang-orang seperti itu. Tapi kalau agama nggak bisa. Agama saya sekali dipancing agama saya bisa hancurkan berkali-kali doktrin itu. Tapi itu konteks berbeda. Kali ini kita tidak memperlihatkan hal itu. Mungkin next time teman-teman melihat saya debat dua arah dengan orang-orang yang mencoba untuk menyerang agama saya. Nah seperti itu ya. Intinya insya Allah kalau untuk hal-hal gitu saya sudah siapkan mental, bahkan sudah saya bilang dedikasi hidup saya ini untuk sampai akhir hayat yaitu memperjuangkan kebenaran itu, mengajak orang berpikir, mengajak orang merenung dan juga jujur terhadap dirinya sendiri. Gitu abangku ya. Izin dikit Bunda Rifa, mohon izin. Ya. Saya Izinnya Bang, Bunda. saya turunkan makasih supportnya. Terima kasih banyak, Mbak. Ya. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.